berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Pertama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, karena dia gurunya kayak Mas Ali dan gurunya kayak Khalil Bangkalan. 2, berdirinya NU atas restu Habib Abu Bakar bin Muhsin As-Segaf Bangil. 3, Habib Husain Al-Haddad Jombang. 4, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang Anda bilang tadi. 5, Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Bagaimana tanggapan Anda? Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Beb, semua kok dicaplok, semua kok diklaim. Mulai kapan NU didirikan oleh Habaib itu mulai kapan? Inisiatornya Habaib, pendirinya Habaib itu mulai kapan? Saya dari dulu baru kali ini dengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan sebuah video. Di dalam video tersebut ada seorang Habib yang sedang berceramah. Beliau menjelaskan tentang berdirinya NU. Ya, jadi beliau menjelaskan dalam ceramahnya bahwa salah satu inisiator, ya, pencetus dan penggagas NU adalah seorang Habib. Ya, berikut ini rekaman suaranya. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya menantu. Mantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bundusu. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib zaman daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau, ya, tidak mau, hormat kepada habaib sampai 3 kali. Akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Beb, semua kok dicaplok, semua kok diklaim. Mulai kapan NU didirikan oleh Habaib itu mulai kapan? Inisiatornya Habaib, pendirinya Habaib itu mulai kapan? Saya dari dulu baru kali ini dengar. Gak ada. Kemarin pesantren Sidogiri diklaim didirikan Habaib. Kemudian yang pertama kali dakwah di Indonesia, di Nusantara ini Habaib. Nah, sekarang NU didirikan oleh Habaib, inisiatornya Habaib. Ini semuanya sudah gak bener ini, gak bener ini. Semuanya diklaim, diakui, semuanya Ba'alawi. Kalau alasannya dulu para habaib nggak boleh bikin perkumpulan, ini juga nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Nah, itu selisih berapa tahun? 2 tahun kan akhirnya ada Robito Alawiyah, ada Al-Irsyad. Jadi nggak mungkin kalau orang-orang Arab itu susah mendirikan perkumpulan, itu nggak mungkin. Wong dulu orang-orang Arab itu banyak kok yang jadi kapiten. Itu sebuah apa ya? Jadi orang-orang Arab diangkat, dikasih jabatan, ya, dikasih pangkat oleh Belanda. Itu dikenal dengan kapiten Arab. Nah, ada itu banyak orang-orang Arab yang jadi kapiten itu. Nah, ini contohnya yang di Tegal, Jawa Tengah. Ini di Pekalongan, di Banjarmasin, Barabai, Kalimantan, Manado, ya. Nah, ini di Pasuruan. Justru sebenarnya orang-orang pribumi, lebih-lebih para kiai,
ya itu sangat susah sekali untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Gak gampang loh mendirikan NU. Itu Kiai Hasyim itu malah sering dimata-matai dulu, dan berkali-kali didatangi oleh Belanda. Pernah suatu ketika, ini kalau nggak salah di tahun 1913, saya pernah baca Kiai Hasyim sempat didatengin oleh Belanda, dibujuk, dirayu supaya bisa kerjasama dengan Belanda. Ditawarin, dikasih penghargaan, dikasih medali dari emas apa perak gitu loh. Ya. Tapi Kiai Hasyim nggak mau. Kiai Hasyim Asy'ari ini menolak dan malah langsung bergegas mengumpulkan semua santrinya. Di situ beliau mengatakan bahwa dulu Rasulullah itu juga pernah dipanggil oleh kakek beliau Abdul Muthalib, itu menyampaikan kepada baginda Nabi bahwasannya pemerintahan jahiliyah di Mekah itu memutuskan dan memberikan penawaran-penawaran kepada baginda Nabi. Apa? Ada 3 yang ditawarkan kepada Nabi. 1, kedudukan jabatan yang tinggi. 2, harta yang melimpah. Dan yang ketiga adalah gadis-gadis yang cantik. Ini ditawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawab Nabi? Nabi menolak. Nabi Muhammad menolak dengan mengatakan, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari ada di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, demi Allah aku tetap menolak. Aku tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Aku akan terus-menerus berjuang agar cahaya Islam terang benderang merata di mana-mana. Atau aku gugur lebur menjadi korban. Maka kamu semua anak-anakku, para santri, hendaknya bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW, hendaknya bisa mentauladani Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi dan menyikapi berbagai macam persoalan. Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada santri-santrinya. Nah, dari sini kan kelihatan berbeda. Siapa yang mau menerima medali, siapa yang tidak mau. Siapa yang mau kerjasama dengan Belanda, dengan siapa yang tidak mau. Kan begitu. Kemudian ini ada beberapa dokumen ya, dokumen penting ya, bisa dilihat. Nah, itu ada apa itu? Statuten perkoempoelan Nahdlatul Ulama. Nah, itu ya. Ini adalah dokumen penting ya, legalitas badan hukum pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama saat itu. Nah, di sini kita lihat ada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai rais ya. Kemudian Kiai Haji Sa'id bin Saleh sebagai wakil rais. Ada Kiai Haji Mas'alwi bin Abdul Aziz sebagai katib. Kemudian ada Kiai Haji Abdullah bin Ali, Haji Hasan Gipo, Haji Ahjab, Haji Ihsan, Muhammad Shadiq, Haji Saleh Samil. Nah, ini ya nama-nama orang yang pertama kali menghadap ya, menjadi anggota yang pertama kali. Dan saya tidak menemukan satupun nama dari seorang Habib yang masuk di dalam catatan dokumen penting pendirian NU. Saya tidak menemukan satupun. Nah, berikutnya, kalau misalnya orang Arab itu sangat dilarang untuk mendirikan sebuah perkumpulan, ini nggak masuk akal. Kenapa? Kan ada Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, yang sangat dekat dengan Ratu Wilhelmina. Gak mungkin, kalau nggak diizinkan itu nggak mungkin. Itu sebuah hil yang mustahil. Jadi kalau kita cerita tentang sejarah berdirinya NU secara singkat, secara mudah untuk dijelaskan, sejarah berdirinya NU itu berangkat dari Komite Hijaz. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Salah satu diantaranya adalah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, ya, Turki, dan kemudian disusul dengan jatuhnya Hijaz dikuasai oleh kaum Wahabi. Nah, karena semuanya sudah dikuasai oleh Wahabi, yang menjadi kekhawatiran banyak ulama adalah kebebasan bermadhab di Haramain. Kita pasti pernah dengar kan cerita makam Rasul yang akan dibongkar oleh para Wahabi. Nah, ini juga salah satu diantaranya yang menjadi kekhawatiran oleh para ulama. Nah, ini loh contoh, ya, bukti nyata kalau dari dulu, sejak dulu para kiai, para ulama, ya, ini sudah berjuang mati-matian menggagalkan Wahabi untuk membongkar makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para kiai semua, para ulama. Saya malah nggak dengar perjuangan dari para habaib waktu itu. Baik, jadi kesimpulannya, ide-ide membentuk sebuah jam'iyah itu sudah ada jauh sebelum NU didirikan, ya. Setidaknya pada tahun 1924, Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah menyampaikan ide seperti ini kepada beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi waktu itu beliau Kiai Hasyim tidak serta-merta langsung mewujudkan, tapi harus istikharah dulu. Beliau meminta pendapat, meminta pertimbangan dari seluruh tokoh, seluruh ulama, yang akhirnya kemudian mendapatkan restu dari kiai besar, seorang ulama besar, guru beliau sendiri, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan, yang memberikan tongkat dan tasbih kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Ini adalah sebagai bentuk restu dari Allah untuk mendirikan sebuah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah, guna dan manfaatnya buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.